Selamat pagi semuanya. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Priscilla Fideani Manik dengan NIM 2022-021-073. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja profesi saya yang berjudul Aktivitas Kerja Profesi Bagian Marketing di PT Muda Berbagi Ilmu. Di sini ada table of content-nya. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang kerja profesi, maksud dan tujuan kerja profesi, manfaat kerja profesi, tempat kerja profesi, dan jadwal pelaksanaan kerja profesi. Yang kedua, tinjauan umum perusahaan, ada sejarah perusahaan, struktur organisasi, kegiatan umum perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan kerja profesi, ada bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi, cara mengatasi kendala, dan pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi. Dan yang terakhir ada penutup, yang berisi saran dan juga kesimpulan. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang kerja profesi. Kemajuan teknologi mendorong pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aplikatif dan sesuai kebutuhan industri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program kerja profesi yang memberi mahasiswa pengalaman langsung di dunia kerja serta pengembangan keterampilan. PT Muda Berbagi Ilmu menjadi mitra strategis dalam program ini karena fokusnya pada pembelajaran daring, pengembangan SDM, dan sistem manajemen berbasis teknologi digital. Mahasiswa yang ditempatkan di dossier.id terlibat dalam proyek digital, strategi pemasaran berbasis data, dan juga pengelolaan SDM. Penempatan di divisi marketing memberi wawasan praktis terkait pemasaran digital, penyusunan materi promosi, kampanye, dan juga strategi komunikasi B2B. Media sosial seperti LinkedIn, Instagram, TikTok, dan YouTube digunakan dossier.id untuk membangun relasi profesional dan memperkuat citra perusahaan. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan dari kerja profesi. Kerja profesi memberi mahasiswa pengalaman langsung di dunia kerja, khususnya di bidang manajemen pemasaran melalui keterlibatan aktif. Mahasiswa mengasah kompetensi profesional seperti berpikir analitis, komunikasi, kerja tim, dan strategi permasalahan digital. Program ini menjadi langkah strategis menyiapkan lulusan yang adaptif dan bersaing. Yang pertama adalah maksud kerja profesi. Memberikan mahasiswa pengalaman nyata dalam penerapan teori manajemen pemasaran, menemukan pemahaman dalam industri teknologi pendidikan strategi pemasaran B2B digital, meningkatkan kesiapan kerja melalui penguatan adaptasi, strategi strategis, dan juga kompetensi pemasaran digital. Selanjutnya ada tujuan kerja profesi, mengintegrasikan teori pemasaran dan strategi bisnis ke dalam praktik di dossier.id, khususnya di promosi digital, mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam konteks pemasaran, analisis pasar, dan strategi komunikasi B2B, memberikan masukan bagi penyempurnaan kurikulum agar sesuai kebutuhan industri digital, dan terakhir, meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalisme melalui pengalaman kerja langsung. Selanjutnya ada manfaat kerja profesi. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama bagi praktikan, memperoleh pengalaman langsung dalam proyek pemasaran di industri edukasi khususnya LMS, SDM, dan pelatihan digital, mengasah keterampilan manajemen konten, analisis pasar, komunikasi digital, dan kerja tim berbasis teknologi, memperluas jaringan profesional untuk mendukung karir di bidang pemasaran digital, menyusun portofolio kerja untuk menjadi bukti pengalaman profesional di dunia kerja. Yang kedua, bagi universitas mendapatkan masukan dari dunia industri sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan pasar kerja, memperkuat sinergi antar institusi pendidikan dan sektor industri melalui kolaborasi program kerja profesi, meningkatkan daya saing lulusan melalui pembekalan pengalaman kerja nyata di perusahaan berbasis teknologi dan inovasi. Selanjutnya, bagi perusahaan, mendapatkan kontribusi pemikiran segar dan perspektif baru dari mahasiswa untuk mendukung strategi bisnis dan pengembangan layanan, menjadi bagian dari ekosistem pengembangan talenta muda di bagian teknologi pendidikan, dan yang terakhir menemukan dan membina potensi SDM unggul yang memperluang menjadi bagian dari perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada tempat kerja profesi. PT Muda Berbagi Ilmu berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 9 Jakarta Pusat. Kawasannya strategis dan mudah diakses lewat KRL, MRT, Transjakarta. Letaknya di pusat bisnis pendidikan dan pemerintah mendukung kegiatan profesional, kolaborasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif bagi pembelajaran di bidang edukasi dan pemasaran digital. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan kerja profesi. Kerja profesi di PT Muda Berbagi Ilmu berlangsung selama 6 bulan dari tanggal 3 Februari hingga tanggal 3 Agustus 2025.
Mahasiswa mengikuti orientasi awal, lalu terlibat dalam aktivitas pemasaran digital seperti pembuatan konten, pengelolaan media sosial, materi promosi, dan proposal kerjasama. Praktikan juga melakukan riset pasar, analisis kebutuhan pelanggan, riset pasar, analisis, serta evaluasi produk LMS. Di akhir program disusun laporan berisi rangkuman kegiatan, hasil kerja, dan juga rekomendasi strategi pemasaran. Pengalaman ini memberi pemahaman praktis tentang pemasaran digital dan kontribusi terhadap bisnis perusahaan. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. PT Muda Berbagi Ilmu adalah perusahaan teknologi edukasi yang bertujuan merevolusi sistem pembelajaran dan pelatihan di Indonesia melalui integrasi teknologi digital. Mengusung konsep One Space for All, Udacity.id menghadirkan platform terpadu yang menggabungkan Learning Management System atau LMS dan Human Capital Management System atau HCMS untuk mendukung proses pembelajaran, pelatihan, dan juga pengelolaan SDM secara menyeluruh. Udacity.id ini didirikan pada tahun 2021. Kemudian beradaptasi dan berkembang di bidang teknologi. Platform ini tidak hanya menyediakan ruang kelas digital, tapi juga ekosistem pembelajaran lengkap dan juga fitur pengawasan serta manajemen data dan juga SDM. Selanjutnya ada visi dan juga misi perusahaan. Yang pertama itu ada visi perusahaan, meningkatkan dan memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penerapan teknologi. Kini tepat sasaran untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang integratif dan menyeluruh. Misi perusahaannya yaitu yang pertama mengembangkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme bagi kepuasan pelanggan, memberikan kontribusi yang berupaya penuh bagi pengembangan perusahaan berhasil, memberikan komitmen dan nilai terbaik bagi seluruh pihak dan berkepentingan memperhatikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada nilai inti perusahaan, yaitu solusi terpadu satu pintu untuk pendidikan dan manajemen SDM yang terdiri dari yang pertama inovasi berkelanjutan, yang kedua itu kolaborasi dan kemitraan strategis, yang ketiga dampak sosial dan pemberdayaan, yang keempat fokus pada pengguna, yang kelima profesionalisme dan integritas. Kelima nilai ini menjadi dasar komitmen dosis.id dalam menghadirkan solusi pendidikan dan SDM yang menyeluruh, adaptif, dan juga berdampak nyata. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi PT Muda Berbagi Ilmu bersifat hierarkis dengan pendekatan kolaboratif antar divisi untuk mendukung efisiensi kerja dan pengembangan platform digital. Direktur utamanya yaitu Bapak Mirza Yuliansyah, memimpin arah strategis dan operasional perusahaan, dan di bawahnya ada tim manajerial, yaitu terdiri dari Ibu Patricia Febriani Cahyani dan Bapak Bramono Lunardi mengordinasi divisi-divisi dan menyampaikan laporan kepada direktur. Beberapa struktur fungsionalnya terdiri dari divisi supervisi, divisi atau develop, divisi administrasi, divisi sales dan kemitraan, dan juga yang terakhir divisi desain grafis. Selanjutnya ada kegiatan umum perusahaan. PT Muda Berbagi Ilmu adalah perusahaan teknologi pendidikan yang menyediakan sistem pembelajaran dan pelatihan digital terintegrasi. Dosia.id menawarkan kelas virtual, materi interaktif, asesmen digital, serta fitur evaluasi dan laporan bisnis berbasis data untuk mendukung pembelajaran daring yang juga efektif. Platform ini dilengkapi dengan sistem manajemen satu pintu yang mencakup administrasi, keuangan, kehadiran, SDM, dan pelatihan dalam satu dashboard serta database integrasi untuk pengelolaan data institusi dan peserta. Selanjutnya ada pelaksanaan kerja profesi. Yang pertama itu ada bidang kerja. Praktikan menjalani kerja profesi selama 6 bulan di PT Muda Berbagi Ilmu. Perusahaan ini berfokus pada sistem pembelajaran digital dan juga manajemen SDM berbasis teknologi. Ditempatkan di divisi marketing yang terlibat dalam penyusunan materi konten promosi, pengelolaan media sosial seperti LinkedIn, YouTube, dan juga Instagram, serta strategi komunikasi visual. Selanjutnya ada pelaksanaan kerja. Selama kerja profesi di divisi marketing di PT Muda Berbagi Ilmu, praktikan bekerja selama 5 hari per minggu dengan fokus pada strategi pemasaran melalui media sosial. Praktikan terlibat dalam seluruh proses pembuatan konten dan dari perencanaan hingga publikasi seperti di LinkedIn, Instagram, dan juga TikTok, serta YouTube. Tugas awal meliputi proses penyusunan laporan proposal tahunan, penyusunan pitch deck untuk mitra
pendataan calon mitra, serta pendampingan tim sales pada pertemuan utama di Market Group. Melalui koordinasi lintas tim, pastikan mengembangkan keterampilan komunikasi profesional dan juga memahami penerapan pemasaran digital terintegrasi. Selanjutnya, ada kendala yang dihadapi. Selama kerja profesi di PT Muda Berbagi Ilmu, praktikan menghadapi beberapa tantangan yang menjadi bagian dari proses belajar, penyesuaian dengan ritme kerja seperti divisi marketing menuntut kecepatan waktu dan juga responsif terhadap perubahan tren. Koordinasi lintas tim kerap terhambat oleh perbedaan jadwal dan pemahaman menyebabkan keterlambatan revisi konten. Yang selanjutnya ada cara mengatasi kendala untuk menghadapi ritme kerja cepat dan tenggat waktu yang padat. Praktikan menerapkan manajemen waktu terstruktur dengan terdaftar tugas harian, prioritas kerja, dan juga sistem batch. Praktikan juga menyesuaikan diri dengan pola kerja tim dan mempercepat pengambilan keputusan tanpa mengurangi kualitas. Selanjutnya ada pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi. Kegiatan kerja profesi di Delsia.id memberikan pengalaman berharga dalam pengembangan keterampilan dan juga soft skill. Pastikan memiliki strategi pemasaran digital mulai dari perencanaan konten hingga evaluasi performa, serta pentingnya konten kalender untuk menjaga konsistensi. Selanjutnya ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Pelaksanaan kerja profesi di PT Muda Berbagi Ilmu memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas wawasan dan keterampilan mahasiswa khususnya di sektor edutech yang dinamis. Melalui keterlibatan aktif di divisi marketing, mahasiswa tidak hanya menerapkan ilmu perkuliahan tetapi memahami strategi pemasaran digital dalam konteks bisnis to bisnis yang menekankan relasi jangka panjang dan penciptaan nilai bersama. Selanjutnya ada saran yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi mahasiswa, menyusun jadwal harian untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan menghindari penumpukan pekerjaan, meningkatkan disiplin dalam menjalankan agenda kerja termasuk mematuhi jam kerja, tengah dan waktu istirahat, melakukan evaluasi mingguan untuk menilai aktivitas manajemen waktu dan menyesuaikan strategi bila diperlukan. Yang kedua, bagi universitas dan juga program studi. Universitas dan prodi perlu menjalin kemitraan strategis dan industri yang relevan seperti Dosia.id untuk memperluas pengalaman praktis mahasiswa, pendampingan monitoring dan integrasi hasil kerja profesi, pembelajaran akademik akan memperkuat manfaat program, evaluasi kurikulum perlu dilakukan agar selaras dan kebutuhan industri, penguatan administrasi dan koordinasi magang penting untuk keberhasilan program secara menyeluruh. Dan yang terakhir bagi perusahaan, Dosia.id diharapkan terus membuka ruang bagi mahasiswa untuk belajar dan berkontribusi aktif, tugas bermakna, bimbingan, terstruktur, dan juga ruang inovasi membantu pengembangan keterampilan mahasiswa, umpan balik mentoring, dan juga keterlibatan dalam proyek nyata sangat mendukung proses penelitian mahasiswa, kolaborasi berkelanjutan pendidikan, dan industri menciptakan ekosistem pembelajaran yang saling menguntungkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.